Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai praktikum uji sensitivitas antimikroba. Saya Irsul Fihana dengan NIM B1A119356. Saya atas nama Nuren Aulia, NIM B1A119352. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila Akmal, NIM B1A1193336. Perkenalkan, saya Kasmawati, NIM B1A1193331. Perkenalkan, saya Dinda Jurdinia dengan NIM B1A1193446. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Riftah Fauzi dengan NIM B1A1193337. Dalam uji sensitivitas, kita perlu belajar mengetahui apa itu antimikroba dan antibiotik. Antimikroba adalah obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Salah satu contoh dari antimikroba yaitu penisilin. Penisilin merupakan senyawa golongan obat antimikroba yang berasal dari perkembangbiakan bakteri Penicillium notatum. Sedangkan antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, khususnya dihasilkan oleh fungi atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain. Salah satu contoh dari antibiotik yaitu bacitracin. Bacitracin adalah obat antibiotik untuk mengobati luka ringan di kulit. Obat ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada luka. Secara garis besar, antimikroba dibagi menjadi dua jenis, yaitu membunuh kuman atau disebut dengan bakterisid, dan yang hanya menghambat pertumbuhan kuman atau disebut dengan bakteriostatik. Antibiotik yang termasuk golongan bakterisid antara lain seperti penisilin, cefalosporin, aminoglikosida, rifampicin, serta isoniazid dan lain-lain. Sedangkan antibiotik yang memiliki sifat golongan bakteriostatik, di mana penggunaannya tergantung status imunologi pasien, antara lain seperti sulfanamida, tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, timetropin, klinkosimin, klindamisin, serta asam para-aminosalisilat dan lain-lain. Pembagian bakterisid dan bakteriostatik ini tidak absolut, tergantung dari konsentrasi obat, spesies bakteri, dan fase perkembangannya. Manfaat pembagian ini berguna dalam hal pemilihan antibiotika pada pasien dengan status imunologi yang rendah. Uji sensitivitas dalam upaya pengobatan dan pengendalian penyakit infeksi yang terutama disebabkan oleh patogen yang resisten, memerlukan uji sensitivitas untuk seleksi antibiotika yang efektif. Beberapa antibiotika tidak digunakan bila reaksi sensitivitas terhadap patogen tertentu dapat diprediksi sebelumnya. Uji sensitivitas dilakukan untuk mengukur aktivitas antibiotika terhadap reaksi pada keadaan laboratorium atau aktivitas in vivo. Oleh karena itu, hasil uji yang menunjukkan suatu antibiotika dapat menghambat atau membunuh organisme secara in vitro belum dapat dipastikan efektivitasnya secara klinis pada penderita. Sensitivitas harus dilakukan dengan metode yang akurat dan reproducible, serta hasil uji yang dapat diaplikasikan secara langsung dan klinis. Kriteria utama terhadap reliabilitas adalah korelasi hasil uji tersebut dengan respon klinis penderita terapi antibiotika. Uji sensitivitas tidak boleh dilakukan terhadap organisme komensal atau
kontaminan karena menghasilkan hasil uji yang membingungkan klinis. Hal ini menyebabkan penderita mendapatkan terapi antibiotika yang tidak efektif dan tidak perlu, dengan resiko timbulnya efek samping dan resistensi terhadap organisme patogen lainnya. Hasil uji sensitivitas juga dapat digunakan untuk identifikasi patogen karena beberapa patogen tertentu mempunyai pola sensitivitas antimikroba yang spesifik. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi klinis hasil uji sensitivitas, meliputi 3 kategori. Yang pertama ada susceptible. Bila infeksi yang disebabkan oleh organisme tersebut menunjukkan respon terhadap obat dosis yang direkomendasikan. Yang kedua yaitu intermediate susceptibility. Bila organisme penyebab infeksi hanya menunjukkan respon terhadap obat pada dosis yang dianjurkan lebih tinggi daripada dosis yang dianjurkan dengan toksisitas yang rendah atau terkonsentrasi di fokus infeksi. Kategori ini juga berlaku untuk organisme yang menunjukkan respon terhadap obat yang lebih toksik, sehingga tidak dapat dilakukan dosis yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada resisten. Bila organisme yang menyebabkan infeksi ini menunjukkan respon terhadap obat tersebut, tidak tergantung pada dosis dan lokasi infeksinya. Bahan yang digunakan pada praktikum ini menggunakan medium nutrien agar dan glukosa nutrien broth atau nutrien broth steril. Untuk bakterinya sendiri menggunakan suspensi bakteri uji Vibrio sp, Salmonella typhi, Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan Pseudomonas aeruginosa. Sementara itu, untuk sampelnya menggunakan ampicillin, ciprofloxacin, chloramphenicol, rifampicin, sabun mandi, alkohol 70%, sabun cuci piring, dan hand sanitizer. Untuk alatnya menggunakan cawan Petri steril, spoit steril, OC, vial steril, botol, Piperdix, dan Bunsen. Cara kerja pada praktikum uji sensitivitas antimikroba terbagi menjadi 3. Yang pertama, peremajaan mikroba uji. Yang kedua, penyiapan antimikroba uji. Dan yang ketiga, pengujian sensitivitas antimikroba. Cara kerja peremajaan mikroba uji. Pertama, diambil bakteri dan biakan murni, masing-masing 1 OC, kemudian diinokulasikan pada medium cair, seperti medium glukosa nutrien broth atau nutrien broth. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius pada inkubator selama 1 kali 24 jam. Setelah itu, mikroba hasil peremajaan disuspensikan dengan larutan natrium klorida 0,9% steril. Kemudian, mikroba tersebut diukur transmitannya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 580 nanometer pada 25% T untuk bakteri. Sebagai blanko, digunakan larutan natrium klorida 0,9% steril. Setelah itu, bakteri tumbuh disimpan pada lemari pendingin sebagai stok mikroba uji. Penyiapan antimikroba uji. Yang pertama, ditimbang antimikroba uji. Kemudian dilarutkan atau disuspensikan dengan pelarut atau surfaktan yang cocok dengan jumlah tertentu hingga diperoleh konsentrasi yang diinginkan. Untuk sampel yang mudah larut dalam air dilarutkan dengan Aquades, sedangkan yang sukar larut dibuat suspensi dengan NaCmC. Selanjutnya, pengujian sensitivitas antimikroba. Pertama, alat dan bahan disiapkan. Kemudian, medium Na dimasukkan 10 ml ke dalam vial steril. Selanjutnya, cawan Petri digaris dan dibagi menjadi 4 bagian. Lalu, suspensi biakan bakteri diambil sebanyak 20
mikroliter per 1 oz dan dimasukkan ke dalam vial steril yang berisi dengan medium Na. Kemudian dituang ke dalam cawan Petri steril, dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Selanjutnya, medium Na dibiarkan memadat. Piperdis yang telah dimasukkan ke dalam suspensi antibiotik diambil dan diletakkan di permukaan medium Na yang telah memadat dalam cawan Petri. Lalu, cawan Petri dimasukkan dalam inkubator pada suhu sekitar 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Dan yang terakhir, diameter zona hambatannya bening, lalu diamati dan diukur.